Lovers, kembali lagi di AKM Numerasi kelas 11 dengan Miss Eva di pertemuan 4. Agenda hari ini adalah sama, kita akan bahas 3 hal: geometri, aljabar, serta data dan kepastian. Miss ingatkan, bentuk soal AKM numerasi masih dalam 5 bentuk berikut. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang geometri, khususnya adalah kerucut. Perhatikan gambar kerucut berikut, ini merupakan bangun ruang sisi lengkung. Nah, ada tingginya, ada diameter, ada jari-jari, dan ada garis pelukis. Jadi, untuk mencari luas selimut yang menyelimuti kerucut ini adalah PRS. Luas permukaan itu artinya luas selimut ditambah luas alas. Rumusnya adalah PR kali S tambah R. Nah, volume itu rumusnya sepertiga pi R kuadrat T untuk kerucut. Perhatikan gambar ini, sebenarnya ini kelihatan seperti segitiga, maka untuk mencari S atau garis pelukis itu adalah R kuadrat tambah T kuadrat diakarkan. Langsung ke contoh ya. Oke, diberikan data di sini, tinggi rumah baru itu adalah 15 meter, lalu diameternya 16 meter, dan kita disuruh yang mana ini yang benar dari 3 opsi. Langsung aja kita bahas ya. Dia bilang tingginya sama, tinggi total 15, jadi setiap lantai punya ketinggian yang sama. Diameter lantai adalah 16 meter, diameter lantai dasar, jadi lantai 1. Kalau diameter 16, maka jari-jari adalah 8, tingginya 15, maka kita bisa cari garis pelukis atau S, yaitu akar R kuadrat tambah T kuadrat, itu adalah 17 meter. Nah, kita ambillah rumah itu salah satu ya, kita telaah seperti inilah kira-kira rumah itu di dalamnya. Dan kalau dalam bentuk kerucut, ini kan dibagi 5 ya. Oke. Berarti jika jari-jari paling bawah lantai 1 itu adalah paling besar, maka kita bisa lihat makin atas jari-jarinya makin kecil. Ya, berarti kalau jari-jari bawah adalah 8, maka jari-jari yang di atas adalah 8/5. Jari-jari di lantai 5. Oke, makin ke bawah dia makin besar. Jari-jari di atas 8/5. Jari-jari lantai 4 adalah 16/5, 8/5 dikali 2, dan seterusnya. Lalu dia bilang tingginya sama, berarti kalau ini adalah 15 meter, berarti masing-masing lantai adalah 3 meter. Lantai 5 itu 3 meter, ke bawah nanti 6 meter, 9, 12, dan 15. Dan garis pelukisnya juga makin kecil itu makin ke atas, makin ke atas makin kecil. Jadi nanti adalah untuk lantai 5 17/5. Oke, langsung kita bahas yang pertama, volume ruang. Volume berarti sepertiga pi R kuadrat T. Yang dibahas adalah lantai 5, berarti kita substitusi R-nya yang kelima di lantai 5 dan T-nya juga di lantai 5. Kita kalkulasikan, didapatlah 8,04 meter kuadrat. Yang kedua, luas atap. Nah, kalau bicara luas atap berarti kita lagi bicara luas selimutnya tanpa alas. Berarti pi R S. R-nya juga masih kita pakai di lantai 5 karena fokusnya adalah lantai 5. Garis pelukisnya juga yang di lantai 5, berarti 17/5 karena garis pelukis makin ke atas makin kecil. Kita kalkulasikan, didapat 17,08 meter kuadrat. Yang terakhir, luas permukaan atap. Oke, perhatikan kata-katanya adalah luas permukaan, tapi jangan sampai terkecoh. Yang dibilang luas permukaan atap, berarti ini sebenarnya lagi bicara luas selimut. Tapi setiap rumah ini artinya semua rumah, berarti PRS 3,14, R-nya adalah 8, S-nya adalah 17. Oke. Didapat kalkulasi 427,04 meter kuadrat. Jadi dari soal tadi, yang merupakan pernyataan benar adalah pernyataan yang pertama dan yang ketiga.
kedua tentang aljabar atau garis aritmatika khususnya ya. Aritmatika ini artinya jarak perbedaan antara suku pertama dan suku kedua itu konstan. Contoh, nomor 1 ini plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 sampai ujung nanti ini akan tetap konsisten plus 3. Contoh yang kedua juga minus 2, minus 2, minus 2 sampai ujung juga konstan minus 2 selisihnya. Jadi untuk rumus suku barisan atau suku ke di aritmatika itu disimbolkan dengan UN adalah A atau suku pertama ditambah N kurang 1 kali B. B ini adalah beda suku pertama dan suku kedua. Untuk rumus jumlahkan ke semua suku ini adalah SN sama dengan N per 2 kali A atau suku pertama ditambah UN suku yang terakhirnya. Langsung contoh ya. Nah, di sini diberikan ukurannya, model 1 sampai model 3, dibilang model 4, seterusnya itu mengikuti pola. Yang ditanya model 6. Kalau kita lihat sebenarnya, apa pakai rumus pun kita bisa tahu ya, 1,2 ke 1,5 itu 0,3 ya. Bedanya, 1,5 ke 1,8 juga 0,3. Nah, ini U3, berarti U4 kita bisa tahu berapa, U5 juga kita tahu berapa, U6 yang ditanya kita juga tahu. Ini kan plus 3. Plus 3. Ke suku ke-6 juga plus 3, berarti ada plus 9 untuk menuju suku 6. Ya udah, 9 kita tambahkan dengan 1,8, berarti 2,7 meter. Nah, ini cara kampung-kampungnya. Berarti kita coba cara yang terdidiknya ya. Itu kita pakai rumus aritmatika. Kenapa? Karena bedanya konsisten. Kita tahu suku pertama adalah 1,2 meter, bedanya suku kedua kurang suku 1 adalah 0,3 meter. Rumusnya untuk suku ke adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Suku ke-6 adalah A-nya 1,2, N-nya 6 karena yang ditanya adalah suku ke-6. Kurang 1 dikali bedanya 0,3. Kita substitusi, didapatlah dan dikalkulasi suku ke-6 adalah 2,7 meter. Jadi ukuran tikar model 6 adalah 2,7 meter dikali 2,7 meter. Terakhir, kita mau belajar tentang peluang. PK, peluang kejadian didapat dari NK, banyaknya anggota dalam kejadian, per NS, banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Jadi ini per totalnya ya. Ini yang dikhususkan yang ditanya NK. Langsung contoh ya. Oke, yang ditanya adalah peluang yang siswa bukan dari jalur afirmasi. Ini gampang. Kenapa? Karena di lingkaran ini setiap bagian udah dikasih tahu berapa persennya. Oke, fokus di afirmasi yang warna abu-abu adalah 15%. Berarti peluang kejadiannya untuk siswa afirmasi adalah 15%, per total ini adalah 100%. Kita simplify adalah 3/20. Tapi ini nggak selesai karena yang ditanya adalah yang bukan dari jalur afirmasi. Peluang itu nilainya 0 sampai 1 ya, seperti yang kamu bisa lihat di gambar sebelumnya. Jadi kalau dibilang bukan, kita tinggal kurangkan 1 dikurang 3/20, didapatlah 17/20. Jadi peluang yang bukan dari jalur afirmasi adalah 17/20. Oke, thank you. Selamat mengerjakan soal AKM siswa-siswa sekalian. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari